3, 1, go. Yo minasan konnichiwa. Apa kabar semua para pecinta sepak bola di wilayah Nusantara? Alright, di seputar Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, sampai ke Australia. Alright. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, saudara-saudara. Akhirnya terjadi juga. Yang dari judul derbynya aja kadang udah bikin kontroversial. Ada yang ngomong derby Nusantara. Ada yang nggak setuju, saya nggak setuju itu derby Nusantara. Come on guys, itu hanya sebuah nama seperti derby El Clasico. Let it be man, relax. Atau derby serumpun, tak mau serumpun. Waduh, relax guys, relax, oke? Biarin aja, let it be. Ini derby serumpun, walau bagaimanapun kelas antara Indonesia supporter dan Malaysia itu biasa terjadi. Dan serumpun itu sepertinya nggak bisa ditolak-tolak juga. Banyak sekali keturunan Indonesia di Malaysia juga. Banyak sekali itu teman. Saya punya teman ini di Tokyo, ini orang Malaysia, itu bapaknya orang Aceh. Jadi pas nonton derby begini dia susah-susah juga kan. Si Sapi Sali itu aja sendiri keturunan Jawa. Ya, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, apalagi yang keturunan Melayu itu ya nggak jauh-jauh beda lah. Kalau dibilang serumpun ya serumpun dah ya. Seharusnya nggak kita permasalahkan sekali ini. Alright, without further ado, derby ini ya, semifinal ini ya, semifinal ini seperti tensinya, gengsinya ini akan melebihi final. Inilah final yang sesungguhnya untuk tensi, pride, emosi, cukup ini bercampur aduk antar dua bangsa ini ya. Ini bangsa yang sebenarnya masih boleh dibilang serumpun, yang nggak setuju walaupun teriak sampai kemanapun ya nggak bisa juga. Ini seperti kakak adik lah, sering berantem kelas ya, gimana pun ya masih banyak kesamaan kan. Jadi ini akan sangat menarik lagi. Terakhirnya mereka bertemu di semifinal. Jadi kita akan bahas tim Malaysia terus tim Indonesia, kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ambil kopinya dulu, sit back, relax, lihat intronya ya. Intro ini bocil saya 2 orang di Akademi Barcelona di saat Jepang saat ini. Alright. Mari kita bahas langsung, saudara-saudara. Ini saya bikin video. Saya berdomisili di Jepang sudah lama ya. Keluarga saya orang sini, anak saya. Jadi video-video saya tidak ada bias. Walaupun saya orang Indonesia, saya akan mencoba fair ya, adil, pakai logika lah, nggak ada bias sedikit pun. Ini pure sepak bola. Jadi saya tidak akan berpihak berdasarkan emosional. Saya mencoba profesional mungkin dalam menilai pertandingan ini ya. Jadi yang belum subscribe lah, itu banyak nonton, ribuan yang nonton, masa subscribe aja nggak mau. Itu buat semangat aja, saya bukan cari makan di YouTube ya. Saya pelatih sini, saya orang sport juga, saya pelatih renang di sini. Jadi saya walaupun beda bola kaki sepak bola dengan renang, tapi pada umumnya olahraga, sistemnya cara pembinaan sama lah, psikologinya sama, olahraga
dunia yang penuh dengan kompetisi, oke. Dunia yang penuh persaingan, yang tidak berhenti dengan persaingan, karena itulah olahraga. Ini termasuk sepak bola ini. Selalu berputar. Hanya yang terbaik yang akan jadi pemenang. Jadi without further ado, mari kita lihat dulu. Ini udah mulai panas-panas ini ya. Berita-berita, tengok ini. 29 Juli 2024, final Piala AFF U19 digelar. Menuju semifinal Piala AFF umur 19 ini berita udah mulai panas ini di YouTube yang provokasi, banyak sekali sudah yang provokasi ya di sini. Yang Malaysia, komen-komen dari Malaysia. Mari kita bahas yang toxic komen itu biasa dari dua pihak, dari Malaysia, dari Indonesia, itu ada aja. Tapi menurut saya kasih tahu aja ya. Kalau masalah persaingan dua negara ya, itu negara serumpun maupun tidak serumpun yang berdekatan itu sangat terjadi seperti di Jepang ini. Mereka dengan Korea itu benci mereka itu sebenarnya sampai ke tulang. Persaingan mereka dalam segala hal termasuk olahraga, apalagi sepak bola. Itu di saat Indonesia umur 23 mengalahkan Korea di Piala Asia kemarin ya, yang paling senang itu orang mana? Orang Jepang. Paling senang, mereka puja-puji itu pemain Indonesia karena ada persaingan yang sangat kental. Itu bukan hanya masalah olahraga ya, itu berdasarkan sejarah mereka. Jepang lama menjajah mereka sampai sekarang, itu masalah perbudakan seks Jepang itu nggak selesai sampai sekarang. Dalam persaingan kebencian itu sampai ke tulang, ke sumsum. Tapi ini yang harus kita contoh ya. Mereka masih menggunakan kata-kata yang baik dalam berkomen. Kenapa? Komenmu itu measure your intelligence. Menurut saya ya. Itu komenmu itu gambaran dari intelijensimu, gambaran dari kepribadianmu. Jadi komen marah apa ini bolehlah, tapi yang dewasa sedikit lah. Ini Jepang sama Korea ini musuhannya bukan main-main. Jepang sama Cina itu sama bencinya bukan main-main. Tapi di saat mereka bertanding, komen kebencian, toksik kebencian itu masih dalam batas yang wajar, yang nggak kelihatan kelewatan lah, ya. Kelihatan kelewatan istilahnya berlebihan lah. Itu karena apa? Karena bangsa mereka sudah maju, jadi intelektualitas mereka, cara mereka bicara itu udah bisa dikontrol. Jadi hati-hati masalah komen. Mari kita akan bahas video pertandingan ini. Video di YouTube ini udah banyak ini yang provokasi, udah nggak kita bisa baca lagi, udah panas memanas, yang komen dari Malaysia, komen dari Indonesia. Ini mari kita bahas saja timnya dulu ya. Pertama, timnas Indonesia asuhan Indra Sapri ya. Kita ambil aja dari channelnya Bung Binder nanti ya. Di channel yang menurut saya Bung Binder ini dia sangat objektif sekali dan sangat sportif lah, ngomongin bola aja dia ya. Jadi coba lihat, kita akan bahas dulu tim nasionalnya Malaysia ya. Kenapa tim nasional Malaysia dan supporternya begitu confident setelah mereka membelasah Brunei, membelasah Singapura, terakhir 5-0 Singapura. Itu saya ingatkan, itu bukan permainan yang sebenarnya ya. Indonesia juga, kita bahas dua negara ini. Indonesia membelasah Timur Leste, Filipina, terus agak tersendat di saat menghadapi Kamboja. Itu bukan permainan yang sesungguhnya, musuh yang sesungguhnya yang bisa kita ukur untuk menguji kemampuan kita yang sebenarnya. Malaysia juga di saat ketemu Thailand itu baru musuh kejam.
Itulah ujian yang sebenarnya. Lihat kan kelemahan-kelemahannya itu. Mulai kelihatan. Malaysia akan kelihatan perfect di saat dia menghadapi Singapura dengan Brunei. Finishing, build up, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Superior sekali. Begitu juga Indonesia dikala bertemu Timur Leste dengan Filipina, semuanya berjalan dengan bagus walaupun tidak sempurna. Tapi di saat bertemu Kamboja yang parkir bus, yang parkir Shinkansen, ya itu Indonesia panik-panik juga. Akhirnya bisa cuma 2 gol kan. Yang bikin gol pemain-pemain belakang. Ini Indonesia ini di situ berbahayanya. Pencetak golnya bukan pemain-pemain depan aja, ya. Ini defender mereka juga house goal, insting goal mereka mengerikan sekali. Malaysia juga di saat bertemu Timur Leste dengan di saat bertemu Brunei dengan Singapura superior sekali. Semua game plan-nya berjalan dengan baik, finishing baik kelihatan karena lawannya lemah. Di saat bertemu Thailand hanya draw kan? Gol juga karena penalti. Kelihatan. Jadi, ya Malaysia udah kelihatan sedikit titik-titik lemah mereka jelas kelihatan. Nah, Indonesia belum teruji nih. Di grup stage-nya ini Indonesia ini nggak ada yang sebanding sebenarnya. Saya orang Indonesia ya, saya nilai belum teruji. Nah, ujian sesungguhnya Indonesia ini pas ketemu Malaysia ini di semifinal di derby Nusantara ini. Derby kita usah derby Nusantara itu menurut saya cool, saya setuju sekali. Nggak ada sangkut paut dengan wilayah sejarah lah, kita namain aja derby Nusantara, nama sebuah pertandingan negara yang dekat. Nggak usah dibawa-bawa politik dah. Come on man, make it easy. Ya. Ini yang sangat menarik itu. Jadi pertandingan dua negara ini toxic komen akan banyak mengarang, Indonesia tim Belanda itu dari Malaysia itu nggak ada. Indonesia itu Jardim itu bapaknya orang Brazil, main di Liga Indonesia, kawin dengan orang Banjarmasin, lahirnya si Jardim itu di Banjarmasin. Ya paspornya Indonesia, dari kecil lahir di Indonesia. Itu satu lagi Komaru siapa namanya, yang Sudan itu lahirnya di Indonesia. Si ini aja Rafin itu sport itu aja yang heritage ya satu. Dari segi Malaysia nggak bisa ngomong pure juga, ada kacukan Bangla di sana. Lihat dari mukanya kan nggak bisa dibodoh-bodohin itu. Jadi kalau pure Melayu, Malay ya nggak juga kan. Jadi cut it out. Kalau masalah ngomong-ngomong pemain keturunan, cut it out. Itu udah kuno. Ya. Sama dengan kamu kalau memprotes Prancis pakai pemain Afrika, bikin malu aja. Atau mau protes Australia yang 100% pemainnya import semua, nggak perlu itu. Buat saya makin dengan bergabungnya Australia di kompetisi ini membuat level AFF itu level up little bit. Jadi untuk apa jago di Southeast Asia ketemu negara Asia lainnya keok jadi lauk kata orang Malaysia. Buat apa? Cuman bisanya jago AFF ketemu Australia keok. Kalau mau jadi masuk di World Cup di ya seperti yang dilakukan umur U23 Indonesia kemarin, beat Jordan, beat Australia, beat South Korea. Yes, you heard that right. Itu kalau mau pengen masuk World Cup, kalahkan dulu negara-negara seperti Jordan. Jordan ini sebenarnya inilah juara Asia yang sebenarnya kalau nggak ketemu Qatar, tahulah Qatar kan kemarin. Dibantai 4-1 umur 23. Saya masih nggak percaya aja, rasa nggak percaya itu. Saking saya groginya nggak nonton saya itu matchnya. Bantai Australia, kalahkan South Korea, Korea Selatan, itu baru
Jadi Vietnam kemarin protes kenapa itu, ada komen di Vietnam ngomong kenapa itu babi-babi Eropa main di Australia. Biarin aja. Vietnam itu udah sekelas Laos sekarang, nggak usah nggak bangga-bangga lagi. Dibantai jadi laut terus sama Indonesia. Dulu nyalahin dibantai 3-0 di hometown, di home-nya, nyalahin pertamanya bawa tuh semua pemain keturunan Indonesia. Sok sekali paling sama level dengan pemain keturunan Filipina. Pas dibantai protes, ngomong banyak pemain keturunan Belanda. Nah, U16 mereka akhirnya dibantai oleh pemain second Helen, pemain lapis 2 umur 16 Indonesia asuhan Coach Nova. Yang semua orang Indonesia asli lokal dibantai 5-0 baru diam. Kemarin kalah nyalahin lampu, nyalahin wasit, itu loser man, itu pecundang carried out. Jadi kita nggak antara derby dua negara ini ya, derby Nusantara ini, nggak usah cari-cari alasan siapa yang menang nanti itu yang terbaik. Kalau Malaysia menang, Malaysia yang terbaik berarti. Bola itu kan bulat. Ada faktor luck juga, tapi skill juga sangat menentukan sekali dalam sepak bola. Kalau Indonesia menang, Indonesia yang terbaik. Jangan cari-cari alasan ada keturunan Belanda, Holanda, dua, nggak ada itu. Si Raven aja hanya satu itu yang keturunan heritage. Malaysia ada juga itu beberapa orang keturunan Bangla. Jadi nggak usah dibahas-bahas nanti ya, bikin malu aja. Malaysia confident. Di grup penyisian grup mereka berhasil mencipta gol banyak sekali. Pas ketemu Thailand lawan sebenarnya agak ngadat kan. Confident karena Malaysia ini pernah belasah ini di umur 16 kalau nggak salah itu. Mereka pernah belasah 5-1 ini anak-anak rombongan Arhan Kakak ini. Waktu itu pelatihnya Bima Sakti ya, samalah pelatihnya. Si Arhan Kakak ini saya juga mau bahas ini, Arhan Kakak supporter apa strikers timnas kita U19 ini mulai dari 16. Ini ada yang ngomong anak ini titipan atau gimana. Itu anak ini sudah main di Piala Dunia juga. Saya lihat kualifikasi grup di grup stage ini saya yang baru sadar maaf ya, bukan saya mau merendahkan Arhan Kakak, tapi kita lihat kenyataan aja. Menghadapi tim-tim lemah seperti Filipina, Kamboja, Brunei, Timur Leste, itu dia hampir nggak bikin gol satu waktu ngadepin Timur Leste, itu dikasih asis sama Raven kan, sama si anak baiknya. Udah beri bebas dia. Sebenarnya proses gol itu kakak ini, bola itu dari sudut ke dia mau kontrol tapi nggak kontrol, malah mantul, dia nggak bisa kontrol. Bola ke dia nggak bisa kontrol, lose kontrol dia, bola itu mantul ke Raven. Nah, Raven kasih lagi ke dia. Anak itu nggak egois, dia bagus, saya suka striker begitu. Dia melihat temannya lebih punya posisi bebas, nggak dipaksain, kasih dia aja. Si kakak akhirnya berdiri bebas, adalah golnya. Banyak sekali peluang yang dia dapat, nggak ada kesempatan, bukan satu permainan, 3 kali permainan. Gol dia terakhir itu ya itu cuman tinggal nyeplosin. We do all respect ya untuk kakak, dia masih muda belajar, tapi saya nggak melihat potensi dia. Kalau orang yang ngomong isu-isu dia pemain titipan, ya bisa-bisa aja orang bikin gosip ya, melihat kenyataan di lapangan. Itulah kelemahan Indonesia selama ini, pengurusan federasi yang nggak bagus, pemain-pemain potensial itu nggak pernah masuk timnas, pemain-pemain titipan yang ada. Itulah yang bikin Indonesia rusak. Sekarang setelah Erick Thohir masuk, ya orang pertama yang saya mau berterima kasih itu banyak ya. Yang pertama-tama ya Pak Erick Thohir dulu. Pengurus itu asalnya yang bikin Indonesia maju. Siapa yang nggak tahu Erick Thohir? Dia punya klub, pernah punya klub Inter Milan kan. Dia DNA dia bola. Ya. Baru STY, baru pemain apa. Yang pertama itu menurut saya Erick Thohir dulu. Nah, Malaysia ya di satu sisi pengurusan mereka sedang kacau balau. Baru ditinggal pelatih Bapak Hamidin PAM ini, pengurusnya tak mau tahu lah, mereka sedang gonjang-ganjing juga kan. Untuk pengurus Indonesia di atas angin,
Untuk permainan berdasarkan pengalaman yang lewat pertemuan, Malaysia di atas angin. Tapi yang sangat menentukan sekali, Malaysia juga nggak bisa ambil berdasarkan berapa 3 tahun yang lewat, beberapa tahun yang lewat itu ya, karena pemain-pemain timnas sekarang ini sudah beda sekali orangnya dan mentalitinya. Pelatihnya juga beda, pelatih pemain timnas Indonesia sekarang ini banyak, walaupun banyak diprotes si Coach Is ini, Ancelotti-nya Indonesia nggak banyak apa taktik dia katanya orang ya, tapi dia punya DNA juara. Jangan salah-salah ya, di saat Indonesia terpuruk itu, Coach Is inilah yang pernah mengalahkan Korea Selatan sebelum umur 23. Coach Is inilah waktu zamannya Evan Dimas. Saya nonton itu gamenya hujan-hujanan. Golnya cantik-cantik di permainan 2x2 apa ya? Di permainan normal, masa normal. Dia mengalahkan Korea Selatan. Dia pernah membawa tim juara. Beliau juga yang membawa Indonesia juara SEA Games kemarin. Dengan semua pemain lokal juga, dengan penuh drama di final dengan Thailand. Ya. Jadi coach ini Ancelotti-nya Indonesia setuju, saya nggak banyak pensi-pensi apa, tapi dia DNA dia juara. Jadi coach Malaysia kita udah tahu lah juga ya. Di pertandingan ini sangat menarik menurut saya. Terus tensi akan tinggi lebih. Ini menurut saya final untuk emosionalnya ya, attention, hype-nya ini final ideal sesungguhnya sebenarnya. Tapi di pertandingan nanti kita lihat ini secara, karena saya orang Indonesia, saya pendukung Fan Garuda, saya sangat insting saya Indonesia yang menang ya. Di tim Indonesia ini, tim Malaysia skillnya lumayan bagus, fisikal anaknya bagus-bagus. Di tim Indonesia juga mereka bagus-bagus fisikalnya. Beda ini timnya Indasapri kali ini 180 cm. Gila ini. Jadi fisikal dulu biasanya Malaysia selalu menang. Fisikal ini ya, apanya? Fitness ini. Malaysia selalu menang dulu. Bagus ini kalau dari dulu pemain Malaysia saya lihat fisikalnya bagus sekali ya. Tapi pasukan Indasapri yang sekarang ini nggak sekalah. Mereka kaget saya. Muda-muda, jangkung-jangkung, tinggi-tinggi. 180, banyak 180. Nggak pemain back, nggak pemain depannya. Jadi kalau main keras, body contact, mereka sama aja. Indonesia malah di atas angin. Terus faktor pendukung tuan rumah, Indonesia di atas angin, itu jangan salah juga supporter ya. Terus kalau untuk kekompakan catatan statistik masa lalu, Malaysia di atas angin. Malaysia pernah ngalahin ini kan. Jadi pertandingan ini sangat menarik sekali. Sangat menarik, dan sayangnya susah sekali nonton live-nya ini dari Jepang juga. Tapi pertandingan ini wajib dan pantas kita tunggu. Ya. Ini kita komen-komen untuk para supporter Indonesia Malaysia yang toxic komen tuh kurangin lah ya. Itu gambaran daripada pribadimu atau kemajuan bangsa. Kalah menang nanti itu biasa, tapi kita harus gentle. Nanti kalau Indonesia yang menang, supporter Malaysia ya akui aja kekalahan ya, beri selamat. Begitu juga Indonesia sebaliknya, kalau Malaysia yang menang, kita supporter Indonesia akui kekalahan, beri mereka selamat. Ini saya agak suka beliau ini. Terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas Indonesia U19 yang akan berhadapan dengan Malaysia pada tanggal 27 Juli nanti di pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya ASEAN Under-19 Boys Championship 2024. Memang dari awal kita sudah tahu antara Malaysia atau juga Thailand yang akan menjadi lawan dari Indonesia di babak semifinal.
Banyak di antara teman-teman yang menginginkan Indonesia ketemu Malaysia, dan ternyata itu yang terjadi untuk babak semifinal nanti. Dan menurut saya mau ketemu Thailand atau juga Malaysia, ya dua tim tersebut adalah lawan yang lebih kuat dibandingkan tim-tim yang berhadapan dengan Indonesia di fase grup. Ya kan teman-teman, mulai dari Filipina, Kamboja, dan tentunya Timor Leste. Tapi kan bukan berarti timnas kita adalah tim yang lemah atau memang belum teruji. Sebetulnya dari 3 pertandingan fase grup, ya timnas kita sudah teruji. Karena memang ada perubahan dalam skema permainan, bahkan ada formasi yang berubah. Karena kan awalnya Alright teman-teman, itu aja bisa dilihat sendiri nanti kelanjutannya. Ini kita timnas Brunei atau apapun ada kelanjutan, atau Indonesia boleh dilihat sendiri pertandingan-pertandingan Malaysia di grup stage-nya ya. Indonesia di grup stage-nya. Jadi sebenarnya ini pertandingan, itulah kata bijak, kata-kata orang. Pembicaraanmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan oleh banyak orang itu kadang bisa menjadi kenyataan. Ini pertemuan Indonesia dan Malaysia kan sangat diingin-inginkan oleh fans Malaysia yang merasa confident, fans Indonesia. Ternyata mereka bertemu sangat dini di di perempat final, ya. Karena itulah hati-hati dengan bicara orang dengan pikiran. Kadang-kadang orang-orang sukses juga mereka bisa mengontrol pikiran mereka. Harus stay positif, ya. Jadi begitu saja saudara-saudara, teman-teman sekalian, analisis saya langsung dari Jepang, sebagai saya melihat dari jauh perkembangan sepak bola Indonesia dan negara-negara seputarnya, ASEAN ya. Dan kebetulan saya juga seorang pelatih renang di sini. Anak-anak saya juga 2 orang malah memilih masuk bola karena saya supporter bola dan saya bola mungkin dari dulu. Karena saya juga kesal dengan timnas Indonesia itu, makanya dari dulu saya mikir kalau saya punya anak-anak cowok mudah-mudahan suka bola, tak masukin jadi pemain bola dah. Ternyata mereka gila sekali dengan bola. Alhamdulillah mereka sangat menonjol. Mereka dua-duanya di Akademi Barcelona, walaupun saya sebenarnya tidak saya suka Real Madrid. Itulah hidup ya. Tapi anak-anak saya karena di Akademi Barcelona ya mereka jadi pendukung Barcelona, pendukung Spanyol. Ngomong-ngomong aja lah pakai hola. Wah. Alright guys, itu saja menurut saya. Ya, pertandingan ini akan sangat menarik, sangat menentukan. Saya tidak ingin memberi prediksi skor gol atau gimana, tapi sebagai supporter Indonesia ya saya akan mendukung Indonesia. Ya alasan saya kuat. Kalau timnas Indonesia, pertama mereka sebagai tuan rumah, terus skill mereka nggak jauh-jauh juga dengan Malaysia, terus fisikal mereka menang ya, mungkin 55-45 dengan Malaysia. Teknikal lebih kurang. Terus coach ya mungkin coachnya Malaysia lebih taktikal, but coachnya Indonesia, coach ini dia juara, dia Ancelotti dia. Saya ingat waktu jadi juara SEA Games, waktu mereka ketemu Kamboja itu hampir-hampir dikalahin Kamboja. Saya udah nggak yakin itu, saya kesel melihatnya. Tahu-tahu mereka juara. Jadi without further ado, thank you for tuning guys. Jadi hit subscribe ya, jangan nonton aja, nggak kos apa-apa, itu cuman nggak ngerugikan apa-apa, cuman nagih semangat, memberikan semangat aja buat saya bikin video. Alright, terima kasih langsung dari Tokyo. Kita panas-panas hari Jumat ini, mau Jumatan. I see you next time. Oke, gambate minasan, gambate kudasai.